Halo Sobat Tani, tahapan budidaya tanaman cabai dimulai dari persiapan lahan hingga panen, seringkali menemui banyak kegagalan. Hambatan dan tantangannya pun berbeda-beda, khususnya tahap persemaian. Jika kita tahu tahapan yang benar, maka risiko bibit gagal pindah tanam dapat dihindari. Kira-kira, apa ya hal penting yang harus kita persiapkan untuk manajemen persemaian yang baik? Ternyata, begini loh caranya mengelola persemaian benih cabai yang mudah anti gagal. Yuk, simak terus videonya. Tonton sampai selesai ya, jangan sampai ada yang terlewat. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan penting mengenai manajemen persemaian yang baik. Ada 4 aspek penting dalam manajemen persemaian benih tanaman. Aspek ini antara lain 1. Teknologi persemaian 2. Campuran media semai yang sempurna 3. Perlakuan benih dan 4. Pemeliharaan bibit tanaman. Oke Sobat Tani, pertama, teknologi persemaian. Dalam teknologi persemaian terdapat beberapa komponen, yaitu 1. Greenhouse sederhana yang bisa membantu lingkungan yang lebih terkendali untuk tanaman 2. Meja semai untuk meletakkan benih cabai dalam pot-pot kecil, tray semai, polybag, atau soil box. Kondisi ini akan lebih terkontrol untuk pertumbuhan awal tanaman termasuk suhu dan kelembaban yang stabil. 3. Fasilitas penunjang pendukung pertumbuhan bibit tanaman cabai antara lain sumber air yang memadai untuk penyiraman, sistem pencahayaan buatan jika diperlukan, sistem ventilasi untuk mengatur suhu dan sirkulasi udara, sistem pengendalian hama dan penyakit. Peralatan seperti alat pemotong, alat penyemprot, dan alat ukur suhu atau kelembaban. Yang keempat, tray semai atau pot untuk menanam benih cabai. Tray semai harus steril dan memungkinkan drainase yang baik agar tanaman tidak terlalu lembab. Lalu yang kedua, media semai benih. Ada 5 bahan yang kita perlukan untuk membuat campuran media semai yang baik. 1. Tanah humus yang kita pilih harus yang baik dan gembur. Jika diperlukan, harus diayak hingga halus. 2. Pupuk organik yang bersumber dari dedaunan, kotoran hewan, ataupun limbah-limbah batang kayu yang sudah matang sempurna dari proses dekomposisi. 3. Arang sekam yang dapat membantu meningkatkan drainase tanah dan mengurangi risiko penumpukan air berlebih. 4. Kokopit yang memiliki kemampuan retensi air yang tinggi dan memungkinkan pertumbuhan akar yang sehat. 5. Agen hayati yang berasal dari mycorrhiza, trichoderma, ataupun bahan PGPR lainnya untuk meningkatkan ketahanan bibit tanaman dari serangan patogen berbahaya, juga membantu bibit menyediakan pupuk dengan sendirinya. Adapun untuk perbandingannya, yaitu antara tanah humus, pupuk organik, arang sekam, dan kokopit adalah masing-masing 1:1. Sedangkan agen hayati dapat dihitung dari dosis mycorrhiza dan trichoderma per hektar. Dosis mycorrhiza per hektar adalah 2 kg, sedangkan trichoderma adalah 10 kg per hektar. Maka, tinggal bagi saja dengan jumlah bibit yang kita tanam. Nah, perkiraan populasi tanaman cabai per hektar adalah 18.000 tanaman. Kemudian yang ketiga, perlakuan benih. Ini dilakukan untuk menginduksi benih agar lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit ketika sudah tumbuh menjadi bibit siap tanam. Perlakuan benih ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Perendaman air hangat dan pemeraman dengan penerangan. 2. Perendaman air hangat dan fungisida dengan pemeraman. 3. Pengadukan benih dengan fungisida atau bakterisida secara kering. 4. Perendaman dengan fungisida tanpa pemeraman. Dan 5. Perendaman menggunakan hipoklorit dan air hangat tanpa pemeraman. Nah, silahkan Sobat Tani pilih salah satu dari 5 cara perlakuan benih tersebut ya. Lalu aspek yang terakhir, yaitu pemeliharaan persemaian bibit tanaman cabai hingga siap pindah tanam. Aktivitas pemeliharaan ini meliputi pembukaan sungkup atau penutup tray semai, penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan hardening atau melatih adaptasi bibit dengan sinar matahari langsung. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama,
pembukaan sungkup atau penutup tray semai. Pembukaan sungkup dilakukan saat bibit muncul daun sejati. Bibit mulai dilatih untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, terutama 3-5 hari menjelang dipindahkan ke polybag tanam agar bibit dapat segera beradaptasi. Adapun ketentuan waktu pembukaan sungkup pada persemaian cabai bisa dilihat pada tabel berikut ya. Yang kedua, penyiraman bibit tanaman cabai. Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Penyiraman pada siang hari tidak disarankan karena air yang diberikan akan segera menguap. Penguapan ini akan menimbulkan panas sehingga bibit stres dan layu atau mati. Jika tidak dilakukan penyiraman yang cukup, maka bibit tanaman cabai akan layu dan penyerapan pupuk dari akar tidak akan maksimal. Namun, penyiraman yang berlebihan juga tidak baik bagi tanaman karena akan terjadi pencucian unsur hara pada media semai. Yang ketiga, pemupukan bibit tanaman cabai. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk kocor dan semprot daun. Pemupukan secara kocor dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk NPK 5 gram per liter air. Kebutuhan kurang lebih 20 ml per lubang bibit. Interval kocor 10 hari sekali. Namun, jika pemupukan dilakukan dengan semprot daun, hanya setengah dosisnya kocor. Dosis NPK 1 gram per liter pada saat tanaman berumur 10-15 hari setelah semai, atau disingkat HSS. Lakukan penyiraman pupuk cair NPK dengan konsentrasi 3 gram per liter pada umur 20 HSS. Pemberian pupuk NPK pada bibit cabai bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan ketahanan bibit terhadap serangan hama dan penyakit. Yang keempat adalah pengendalian organisme pengganggu, seperti hama, penyakit, dan gulma. Pengendalian bibit tanaman cabai dari gangguan gulma cukup dengan dicabut saja, sedangkan serangan hama dan penyakit dapat diatasi dengan penggunaan bahan aktif propinap ataupun mancozeb mix dengan bahan aktif insektida ringan seperti lambda cihalotrin dan thiamethoxam. Yang kelima adalah hardening atau penguatan bibit siap tanam. Hardening adalah proses melatih daya adaptasi dan penguatan bibit sebelum dipindahkan. Penguatan bibit tanaman cabai dapat dicoba dengan melatih bibit supaya lebih tahan pindah tanam ke lahan. Caranya mudah saja, yaitu hanya dengan membuka sungkup atau atap persemaian untuk mendapatkan 100% pencahayaan matahari. Selain itu, dilakukan pula pengurangan intensitas penyiraman secara bertahap. Selama proses ini, proses pertumbuhan bibit menjadi lebih lambat, tetapi jaringan menjadi lebih kuat. Hardening dapat berlangsung sekitar 7 hari. Selanjutnya, bibit di persemaian dapat dipindahkan jika telah berumur 3-4 minggu, atau jika tanaman telah memiliki 4-5 tangkai daun. Nah, itu tadi Sobat Tani, aspek penting yang harus diketahui dalam kegiatan persemaian benih cabai. Jika kita sederhanakan, maka 4 aspek ini adalah teknologi persemaian penunjang, campuran media semai, tambahan perlakuan benih, dan manajemen pemeliharaan benih. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Silakan, bisa dicoba di lahan masing-masing ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan di channel Edu Farmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.